Necha adalah salah satu karakter yang paling terkenal di dalam mitologi China. Kisah tentang Necha adalah salah satu bagian dari kisah mitologi China yang terkenal, yaitu kisah penciptaan Dewata atau Investiture of the Gods, atau yang dikenal dengan nama Feng Shen Yanyi atau Feng Shen Pa. Mitologi China itu banyak guys. Selain kisah penciptaan Dewata ini, ada juga kisah tentang 8 dewa, lalu ada juga kisah tentang Dewi Kuan Im, kisah tentang Tanku menciptakan dunia, kisah tentang Dewi Niwa menciptakan manusia, lalu ada juga kisah tentang Tabib Dewa Senung, kisah tentang 12 zodiak, dan juga kisah tentang Dewi Bulan Chang'e. Dan masih banyak lagi kisah mitologi China lainnya. Dan kali ini China sudah mengangkat kisah tentang Necha ini ke dalam sebuah film animasi dalam format film layar lebar yang dibuat dengan budget yang super kolosal atau budget yang sangat besar. Dan ternyata film ini berhasil meraih hasil yang amat gemilang di seluruh dunia. Nah guys, simak video ini sampai selesai karena di episode perdana ini aku akan membahas atau mereview film Necha ini. Halo guys, selamat datang di channel aku Smart Movie Girls. Smart Movie for Smart People. Film animasi Necha ini dirilis pada tahun 2019 dan di dalam penayangannya, film ini berhasil meraih pendapatan box office di seluruh dunia sebesar 742,7 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah dari budget produksi yang sebesar 22 juta dolar atau sekitar 374 miliar rupiah. Necha menjadi film terlaris di China di tahun 2019 dan film kelima terlaris sepanjang masa di China sampai tahun 2025. Menjadi film animasi non-Disney, non-Pixar, dan non-Amerika terlaris nomor 2 di seluruh dunia dan film animasi non-bahasa Inggris nomor 2 terlaris di seluruh dunia. Bukan hanya sukses secara komersil saja, film Necha ini juga mendapatkan review yang positif dari para kritikus film di seluruh dunia. Situs China Taopan yang merupakan situs review drama dan film yang terkenal sangat pelit di dalam memberikan skor, berani memberikan skor sebesar 8,7 untuk film animasi ini. Bahkan situs Rotten Tomatoes di Amerika juga memberikan review positif sebesar 88% untuk film ini. Lalu kenapa film Necha ini bisa sukses besar sampai sedemikian rupa di seluruh dunia? Sudah tentu itu karena film animasi ini bagus. Tapi film animasi buatan China yang lain itu kan juga banyak kan. Tapi kok kenapa mereka nggak sampai sesukses film Necha ini? Sudah tentu ini ada penyebabnya guys. Nah setelah aku telusuri ternyata penyebabnya adalah ini. Yang pertama adalah karena sutradara film ini yaitu Jiao Zhi atau yang nama aslinya Yang Yi ini memiliki visi yang sangat serius untuk menciptakan produk film animasi buatan China yang bisa bersaing di seluruh dunia dengan animasi produksi dari negara-negara lainnya. Jiao Zhi adalah sutradara animasi yang berbakat dan bertalenta tinggi. Untuk mewujudkan visinya ini, Jiao Zhi mendirikan sebuah rumah produksi di bidang animasi di China yang bernama Chengdu Coco Cartoon yang fokus di dalam memproduksi film-film animasi yang berkualitas. Meskipun menjadi film debut dari sutradara Jiao Zhi dan studio animasinya tidak memiliki aktor yang dikenal luas di dalam jajaran pengisi suaranya, tapi film ini berhasil mendapatkan pujian dari para kritikus dan telah menjadi salah satu kesuksesan komersil terbesar di sinema China. Yang kedua adalah karena film animasi ini dibuat dengan sangat serius, dengan semangat dan kecermatan yang sangat tinggi, serta dibarengi dengan usaha dan kerja keras yang luar biasa.
Sutradara Chiao Zhe sampai menghabiskan waktu selama 2 tahun lamanya hanya untuk menulis skenarionya saja, dan film ini diproduksi dalam kurun waktu 3 tahun. Yang ketiga adalah karena orang-orang pada penasaran, kepingin melihat film animasi buatan China yang dibuat dengan budget kolosal itu bagusnya seperti apa. Karena kan selama ini hanya produk animasi Amerika saja yang selalu dibuat dengan budget besar. Jadi orang-orang jadi penasaran, kepingin melihat seperti apa sih film animasi China yang mahal ini. Termasuk aku juga ikut penasaran. Padahal cerita Neca ini buat aku sih sudah bukan sesuatu yang baru, karena aku juga sudah sering nonton. Jadi aku nonton itu hanya karena ingin membandingkan aja sama produk animasi bikinan Hollywood. Bagus mana gitu. Ternyata benar film animasi China yang satu ini memang luar biasa. Konon kabarnya, film ini memiliki lebih dari 1.318 shot special effect yang merupakan hasil kerjasama dengan lebih dari 20 studio special effect di China yang memperkerjakan lebih dari 1.600 orang animator hanya untuk mewujudkan adegan film yang seperti dongeng, menciptakan istana Raja Naga yang misterius, dan untuk membuat adegan pertarungan yang rumit antara api dan air. Konon kabarnya juga, satu adegan saja itu memerlukan waktu 2 bulan untuk diselesaikan. Ini adalah sebuah film animasi produksi China yang pertama yang dirilis di dalam format IMAX. Jadi jika hasil akhirnya sangat luar biasa dengan pemasukan atau pendapatan box office di seluruh dunia yang sangat besar, maka itu adalah sangat worth it karena hasil kerja keras mereka memang telah terbayar. Nah, plot utama dari film Neca ini sebenarnya cukup sederhana saja. Di dalam film ini, seorang anak laki-laki yaitu Neca yang terlahir dari mutiara surgawi yang dianugerahkan oleh penguasa langit purba, yaitu Yanshi Tianzun. Karena pengaruh dari mutiara surgawi ini, maka Neca terlahir dengan kekuatan yang unik. Tapi Neca mendapati dirinya bagaikan orang buangan yang dibenci dan ditakuti oleh penduduk sekitar. Karena Neca ditakdirkan oleh ramalan bahwa ia akan membawa kehancuran bagi dunia, maka pemuda cilik itu harus memilih antara kebaikan atau kejahatan untuk mematahkan belenggu takdir dan berbalik menjadi pahlawan. Film ini tidak diadaptasi secara murni dari kisah penciptaan Dewata, melainkan sutradara Chiao Zhe ini melakukan sejumlah perubahan atau modifikasi, sehingga ada unsur-unsur cerita yang tidak sama dengan mitologi aslinya. Salah satunya adalah karakter dan kisah dari pangeran ketiga dari Raja Naga yang bernama Ao Ping. Kalau di dalam kisah mitologi aslinya, Ao Ping itu adalah anak naga yang jahat yang dibunuh oleh Neca. Tapi di dalam film ini, Ao Ping malah menjadi tokoh protagonis, rekan dan sekutu dari Neca. Lalu ada lagi tokoh seperti Tai Zhenren, yaitu guru dari Neca, yang di sini digambarkan bukan sebagai seorang kakek berjenggot putih, melainkan seorang pria gendut yang lucu. Nah, seperti apa alur cerita dari film Neca ini? Begini ceritanya, guys. Mutiara surgawi yang tercipta dari esensi primordial mulai menyedot energi dengan rakusnya. Lalu dewa tertinggi di langit yaitu Yanshi Tianzun lalu mengutus 2 orang muridnya yang bernama Tai Zhenren dan Shen Kungpao untuk menaklukkan mutiara surgawi itu. Karena kemampuannya yang bisa menyerap energi, Tai Zhenren dan Shen Kungpao ternyata tidak dapat mengalahkannya. Akhirnya ini membuat Yanshi Tianzun sendiri memutuskan
untuk memisahkan mutiara itu menjadi dua komponen yang berlawanan, yaitu mutiara roh dan bola iblis. Yan Shi Tianzun lalu memberikan kutukan surgawi kepada bola iblis itu, bahwa di dalam waktu 3 tahun sejak itu, bola iblis itu akan dihancurkan oleh petir surgawi. Kemudian Yuan Shi Tianzun memerintahkan kepada muridnya Tai Yi Zhenren untuk mengambil mutiara roh itu untuk direinkarnasikan sebagai putra ketiga dari Jenderal Li Jing di kota Chen Tang Pass yang diberi nama Necha. Tapi karena iri hati terhadap Tai Yi Zhenren dan merasa gurunya pilih kasih, Shen Kungpao lalu mencuri mutiara roh, menyebabkan istri Li Jing yang sedang hamil, yaitu Lady Yin atau Yin Furen, melahirkan Necha, hasil reinkarnasi dari bola iblis. Tai Yi Zhenren memberitahu kepada Li Jing dan istrinya bahwa nasib Necha telah ditakdirkan, yaitu di dalam waktu 3 tahun, kutukan surgawi yang diberikan kepada bola iblis itu akan membunuhnya. Li Jing pun pergi ke surga bersama Tai Yi Zhenren untuk memohon ampun agar Necha bisa diselamatkan. Akan tetapi ia diberitahu bahwa kutukan itu tidak dapat dihapus. Sementara itu, Shen Kungpao malah membawa mutiara roh yang berhasil ia curi kepada Raja Naga di dalam lautan. Para naga itu sangat kesal karena mereka dikurung di dasar laut sebagai sipir dari pengadilan surgawi. Raja Naga lalu memasukkan mutiara roh ke dalam telur naga dan lahirlah seorang putra yang diberi nama dengan Ao Ping, yang diizinkan oleh Raja Naga untuk dijadikan murid dari Shen Kungpao. Para naga berharap karena Ao Ping terlahir dari mutiara roh, maka ras naga akan dianggap layak oleh surga dan diizinkan untuk naik ke surga dan menjadi dewata. Untuk menjinakkan sifat iblisnya dan membuatnya bahagia, orang tua Necha lalu berbohong kepada Necha dengan mengatakan kepadanya bahwa Necha terlahir dari mutiara roh dan ditakdirkan untuk menjadi pemburu iblis yang hebat. Necha pun belajar di bawah bimbingan dari Tai Yi Zhenren dan memperoleh keterampilan ilmu silat yang hebat. Tapi karena watak Necha yang tidak sabaran, dia pun melarikan diri dari kurungan orang tuanya untuk memburu iblis. Saat ia mengejar iblis air, Necha pun tidak sengaja telah membakar desa nelayan. Saat bertarung dengan iblis air itu, Necha tidak sengaja berjumpa dengan Ao Ping yang kebetulan sedang berlatih di atas daratan. Ao Ping pun bergabung di dalam pertarungan itu dan membantu Necha melawan iblis air. Necha dengan cerdik berhasil mengalahkan iblis itu dan menyelamatkan Ao Ping dan seorang gadis kecil. Dan Necha dan Ao Ping pun akhirnya menjadi sahabat. Meskipun demikian, tindakan Necha yang membakari desa nelayan telah disalahpahami oleh penduduk desa yang rumahnya pada hancur oleh perbuatan Necha. Necha yang marah dan tidak menerima disalahkan lalu menyerang penduduk kota dan banyak melukai mereka. Untuk menyenangkan hati Necha, keluarga Li lalu menyelenggarakan pesta ulang tahun yang mewah untuk Necha dan mengundang penduduk kota untuk hadir. Tapi karena Shen Kungpao mengunjungi Necha sebelum pesta dan mengungkapkan kebenaran tentang sifat Necha yang terlahir dari bola iblis, maka Necha pun marah dengan tipu daya orang tuanya. Necha lalu melepaskan wujud iblisnya yang sebenarnya dan hampir membunuh ayahnya sampai Ao Ping muncul dan turun tangan menyelamatkan orang tua Necha. Merasa dikhianati oleh Ao Ping, Necha pun pergi untuk menunggu takdirnya. Li Jing kemudian mengetahui bahwa Ao Ping memiliki mutiara roh. Mengetahui bahwa jika ini terungkap maka semua ras naga akan dikutuk selamanya, maka Ao Ping pun bertindak atas perintah gurunya yaitu Shen Kungpao. Ao Ping lalu menciptakan lapisan es besar di atas kota, bermaksud untuk mengubur kota dan menyingkirkan semua saksi. Sementara itu, Necha baru mengetahui bahwa saat mengunjungi surga untuk memohon keselamatannya, ayahnya menerima mantra yang memungkinkannya bisa menukar nyawanya dengan nyawa Necha.
Tergerak oleh pengorbanan ayahnya, Necha lalu kembali lagi ke kota untuk menghentikan Aoping. Necha lalu sepenuhnya melepaskan wujud iblisnya dan berhasil mengalahkan Aoping. Tetapi Necha tetap tidak membunuh Aoping karena ia menganggap Aoping adalah satu-satunya teman yang ia miliki. Di saat petir surgawi mendekat, Necha lalu menyerahkan nasibnya pada takdirnya. Dan pada saat itulah tiba-tiba Aoping bergabung dengan Necha. Mereka pun bergandeng tangan dan melepaskan kemampuan mutiara surgawi untuk menyerap energi dari petir surgawi. Akan tetapi tubuh fana mereka tidak dapat menampung energi penuh dari serangan itu, dan hancurlah tubuh mereka. Akan tetapi berkat bantuan dari Tai Zhenren, Necha dan Aoping masih bisa bertahan hidup dengan menjadi roh, dan penduduk kota pun berlutut di hadapan mereka. Penduduk kota tidak memusuhi Necha lagi karena jasa Necha yang telah menyelamatkan jiwa penduduk kota. Setelah mengetahui peristiwa ini, Raja Naga pun bersumpah untuk membalas dendam kepada warga kota Centang Pass atas apa yang terjadi pada putranya Aoping. Sementara itu di sebuah lokasi yang tidak diketahui namanya, Jiang Ziya pun diperkenalkan di dalam film ini. Dan kisah Necha pun tamat sampai di sini. Dan akan berlanjut lagi di film Necha 2. Demikianlah review film Necha ini sampai di sini, dan reviewnya akan aku lanjutkan kembali di film Necha 2 yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.